Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 PPT KID Dagukan Surabaya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang sumber energi. Perhatikan dengan baik. Ya, di sini ada suatu gambar yaitu yang menunjukkan bahwa matahari sangat berperan penting pada kehidupan manusia, ya. Yang pertama, ternyata matahari itu merupakan salah satu sumber yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mengubah gas CO2 yang dikeluarkan ketika kita bernapas menjadi gas O2. Selain itu, manfaat lain dari sinar matahari adalah untuk bisa mengeringkan pakaian, ya. Yang ketiga, juga sinar matahari mengandung banyak vitamin D yang sangat baik untuk kesehatan seorang anak, ya. Usah baca teksnya, ya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi, matahari itu sangat bermanfaat baik untuk tumbuhan maupun untuk manusia, ya. Selanjutnya, berdasarkan gambar ini, silakan kalian bisa bercerita atau menceritakan gambar ini menceritakan tentang apa, ya. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat, ya? Tadi, ya, saya sudah menjelaskan tentang manfaat sinar matahari terhadap kehidupan manusia. Nanti kalian tuliskan sini, ya. Yang ketiga, apa kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang ini? Setelah kalian menyebutkan ini, kalian bisa menyebutkan manfaat lain dari sinar matahari untuk kehidupan manusia atau untuk kehidupan yang ada di lingkungan kita, ya. Silakan dikerjakan, ya. Dijawab yang baik, ya. Setelah selesai, nanti kalian bisa melanjutkan untuk materi berikutnya, ya, yaitu tentang mengamati suatu benda. Perhatikan. Saya akan bacakan. Benny ingin membuktikan, jadi ini ada suatu pengamatan. Benny ingin membuktikan panas, bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikan. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Jadi ini kalian bisa mempraktekannya di luar kelas atau ketika nanti kalian berada di rumah, ya, yaitu dengan menggunakan bahan berikut ini. Ya, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ya, silakan kalian bisa praktekkan. Jadi kalian menyiapkan 2 buah sapu tangan, 2 buah tisu, dan 2 buah lembar kertas. Nanti satunya ditaruh di tempat panas, satunya diletakkan di dalam ruangan atau di dalam rumah. Nanti kalian bisa mengamati perbedaan dari keduanya, ya. Di buku kalian juga ada tabel semacam ini, ya. Jadi ini adalah tisu yang berada di ruang terbuka atau di tempat panas. Yang ini adalah tisu yang berada di dalam rumah atau di tempat yang teduh, ya. Nanti kalian bisa bandingkan, ya, perbedaannya semacam apa, ya. Apakah sudah kering atau belum, ya. Setelah ini selesai, kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang manfaat energi matahari. Silakan. Di sini ada suatu teks bacaan. Silakan kalian bisa baca sendiri. Silakan dibaca secara mandiri, ya. Yaitu bacaan dengan judul Kisah Ali si Biji Energi. Silakan dibaca, ya. Setelah kalian baca dengan baik, kalian bisa mengerjakan soal latihannya, ya. Jadi ini kalian bisa menjelaskan, ada peta konsep di sini. Nanti kalian tinggal tulis manfaat energi untuk kehidupan apa aja kira-kira, ya. Silakan kalian tulis manfaat energi matahari untuk manusia dan untuk makhluk hidup apa aja kira-kira, ya. Silakan dikerjakan dengan baik, ya. Setelah ini selesai, nanti kalian bisa melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang prinsip ekonomi. Perhatikan prinsip ekonomi, di mana dalam prinsip ekonomi jika barangnya sedikit maka harganya akan mahal, dan jika barangnya banyak maka harganya akan semakin murah, ya. Contohnya pada gambar sini. Di sini ada, ini namanya jagung, ya. Kita lihat pertanyaannya,
Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jadi kalau banyak orang yang suka pada jagung, semuanya minta pada jagung, maka harganya akan naik. Maka di sini nanti harganya akan naik karena semuanya memerlukan ini. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Gimana agar jumlah jagung banyak? Maka kita harus menanamnya, yaitu menanam jagung dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, kenapa? Kalau kita tidak menanam jagung dalam jumlah yang lebih banyak, maka harga jagung bisa sangat tinggi. Ya. Selanjutnya di sini ada teks bacaan, ya, yaitu tentang Indonesia sebagai sumber daya alam berlimpah. Silakan di buku paketnya ada, kalian baca ya, silakan dibaca dengan baik ya. Setelah selesai membaca, nanti kalian bisa melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang sumber energi lain di bumi, yaitu energi air. Ustaz akan bacakan ya. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air ya. Selanjutnya, berdasarkan bacaan, berdasarkan gambar, silakan kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Bisa diskusikan dengan teman kalian ya. Yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Nanti silakan dikerjakan ya. Kalau kesulitan bisa bertanya sama Ustaz atau bisa bertanya pada orang tua kalian ya. Nah, di sini ada dua kegiatan di sini ya. Perhatikan. Nah, di sini ada suatu kegiatan, kita akan bahas tentang hak dan kewajiban ya. Jadi ini gambar pertama membersihkan sungai, gambar kedua yaitu menutupkan jika air di bak setelah penuh ya. Kira-kira di sini ada tentang hak dan kewajiban kita sebagai seorang manusia ya. Di sini apa saja dampak dari kegiatan A? Jadi kegiatan A kira-kira dampaknya apa bagi lingkungan? Ya, nanti kalian bisa menelaah sendiri ya. Nanti kalian dengan bantuan Ustaz nanti bisa menjawab soal ini ya. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A ya. Jadi nanti kalian berdasarkan gambar nanti bisa menjelaskan ini semua ya. Jika kesulitan bisa minta bantuan kepada Ustaz atau dengan orang tua kalian ya. Jadi ini gambarnya ya. Gambar yang A kerja bakti, gambar yang B yaitu menutupkan air yang tidak digunakan ya. Setelah selesai semuanya kalian jawab, nanti kalian belajar tentang menaksir angka. Menaksir atau pembulatan. Perhatikan. Di sini ada aturan ketika kita menaksir suatu angka, di mana yang pertama jika angka belakangnya itu 5, 6, 7, 8 dan 9 maka dibulatkan menjadi 10 ya. Jadi kalau angkanya bagian belakangnya itu 5, 6, 7, 8 dan 10, 9 maka dibulatkan menjadi angka 10 atau 0 ya, atau naik 1. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3 dan 4 dihilangkan maka menjadi 0. Contohnya semacam apa? Misalnya semacam ini ya. Jika ada angka 99 maka bisa dibulatkan menjadi 100 ya. Dan jika bilangan nanti Ustaz akan contohkan ya. Contoh, nah ini ada contoh ya. Contohnya kayak gini. 534 jika dibulatkan ke 100 maka menjadi 500. Kenapa? Karena di sini ada angka 4. Angka 4 berdasarkan aturan ini maka dihilangkan maka menjadi angka 0, maka hasilnya 500 ya. Perhatikan. Di sini Ustaz jelaskan lebih lanjut ya. Tolong nanti diperhatikan dengan baik ya, Ustaz jelaskan. Penaksiran ya, puluhan. Misalnya ada angka 45. 45 dibulatkan ke puluhan terdekat ya, maka angka 5 maka angka 4 naik 1. Jadi bukan menjadi 40 tetapi menjadi 50. Maka di sini kita tulis 50 ya. Selanjutnya 477 dibulatkan dalam bentuk ratusan. Maka semacam apa caranya? Caranya adalah karena ini angka 7 maka menjadi 500 ya.
dibulatkan ke ribuan, berarti kan ini 4000, ini 5. Karena 5 maka naik 1, maka ini menjadi 5000 ya. Ini juga sama. Puluhan ribu, maka dilihat ini ribuannya ya, puluhan ribunya 2, yang ini 3. Karena 3 menjadi hilang, maka menjadi tetap 20.000, yang lainnya jadi 0 ya. Ratusan ribu, maka yang kita lihat adalah angka 2, itu ratusan ribu. Ini angka 3, maka angka 3 nya menjadi hilang, menjadi 0, maka 200.000 ya. Jadi yang lainnya jadi 0 ya. Jutaan, maka 2 juta di sini ada angka 3. Karena angka 3 maka menjadi 0 semua, maka menjadi 2 juta ya. Silakan nanti kalian praktekkan. Demikian bacaan kali ini Ustaz Agi. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, jangan lupa tetap semangat untuk sholatnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.